Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita masih bisa melaksanakan pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa sebelum memulai pembelajaran, selalu berdoa dan membaca Asmaul Husna. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi bab kedua mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Tujuan pembelajaran, siswa diharapkan mampu menjelaskan hakikat demokrasi dengan benar. Siswa mampu menganalisis dinamika penerapan demokrasi di Indonesia secara kritis, serta siswa diharapkan mampu menjelaskan upaya membangun kehidupan yang demokratis dengan benar. Kita akan membahas bab kedua ini bersama saya, Ibu Anissa Nikmatun Nada sebagai perwakilan dari tim teaching PPKN. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang pertama. Sebelumnya, coba amati gambar berikut. Apa pendapat Anda mengenai gambar berikut? Gambar berikut menggambarkan suatu masyarakat sedang musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Musyawarah mufakat yang dilakukan suatu masyarakat tersebut merupakan salah satu contoh penerapan demokrasi. Lalu, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos, yang berarti rakyat, kratos atau kratein, yang berarti pemerintahan. Jadi kata demokrasi artinya pemerintahan rakyat. Demokrasi menjadi salah satu kata kunci dalam bidang politik. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil mereka yang telah dipilih melalui pemilihan bebas atau pemilu. Menurut pandangan Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang ke-16, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyatlah yang berkuasa. Rakyat memiliki kebebasan melakukan semua aktivitas politik tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyat yang mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola negara, sehingga kemajuan sebuah negara merupakan tanggung jawab seluruh rakyatnya. Klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya ada 3: demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan dari keduanya. Demokrasi berdasarkan ideologinya ada 2: demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal yang menitik beratkan pada kebebasan individu, dan demokrasi rakyat atau proletar yang berdasarkan pada paham Marxisme atau komunisme. Yang terakhir yaitu demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Ada 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau sistem perwakilan. Prinsip-prinsip demokrasi yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan, menyelenggarakan pergantian pimpinan yang teratur, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu dinamika demokrasi Pancasila. Apa yang kalian ketahui mengenai demokrasi Pancasila? Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rumusan tersebut merupakan satu kesatuan utuh dan bulat, saling berkaitan dengan sila-sila yang lain. Demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Adapun 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diutarakan Ahmad Sanusi.
Di Indonesia sendiri, demokrasi Pancasila memiliki sejarah yang sangat panjang. Berikut adalah periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu demokrasi periode 1945 sampai 1949 atau bisa kita kenal masa revolusi kemerdekaan. Pada periode ini masih terbatas pada fungsi pers yang hanya mendukung revolusi kemerdekaan. Memang pada saat itu Indonesia baru merdeka. Partai politik atau parpol pada periode ini tumbuh dan berkembang dengan pesat, tetapi fungsinya masih fokus untuk mempertahankan kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran bernegara dan anti penjajah. Dan pemilihan umum pada periode ini belum dapat dilaksanakan. Meskipun belum banyak catatan sejarah menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi telah diletakkan hal yang mendasar yang dapat dijadikan rujukan untuk masa mendatang. Misalnya adalah pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1949 sampai 1959 atau disebut demokrasi parlementer. Pada periode ini terdapat 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pergantian yang pertama dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi RIS yang berlaku tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Bentuk negara dari kesatuan menjadi serikat dengan sistem pemerintahan yang juga berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Perubahan kedua dari Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 yang berlaku tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer. Perwujudan demokrasi pada periode ini diantaranya peran parlemen tinggi dengan adanya mosi tidak percaya terhadap pemerintahan, akuntabilitas politisi yang tinggi, partai memperoleh peluang yang tinggi, terlaksananya pemilu 1955 yang demokratis, serta otonomi daerah seluas-luasnya dengan asas desentralisasi. Demokrasi parlementer tidak diberlakukan kembali dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kegagalan demokrasi parlementer diantaranya: yang ketiga, demokrasi Indonesia periode 1959 sampai 1965. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia memasuki babak baru yaitu demokrasi terpimpin. Karakteristik dari demokrasi ini adalah mengaburnya sistem kepartaian, terbentuknya DPR-GR, lemahnya pemenuhan hak dasar manusia, kebebasan pers berkurang, seperti dilarang terbitnya harian abadi yang berafiliasi Masyumi dan pedoman abadi yang berafiliasi Partai Syarikat Islam. Sentralisasi kekuasaan atau otonomi daerah yang terbatas. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi Indonesia periode 1965 sampai 1998 atau masa Orde Baru. Visi dari demokrasi periode ini adalah menjalankan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan, di antaranya kecil sekali terjadi rotasi kekuasaan atau jabatan eksekutif, rekrutmen politik bersifat tertutup, pelaksanaan pemilu yang tidak sehat, serta rendahnya pelaksanaan hak dasar warga negara, contohnya adalah pemberedelan pers dan pembunuhan banyak aktivis. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada demokrasi Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi tahun 1998. Diawali dari krisis moneter, krisis politik, dan rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Selain itu, banyak kerusuhan yang terjadi di belahan bumi Nusantara. Puncak dari kerusuhan tersebut ketika kurang lebih 15.000 mahasiswa menduduki gedung DPR MPR yang mengakibatkan proses politik nasional praktis lumpuh. Meskipun sempat menawarkan mereshuffle kabinet dan membentuk Dewan Reformasi, akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden dan digantikan oleh wakilnya Pak Habibie. Dengan dilantiknya Presiden Habibie, Indonesia memasuki babak baru yaitu era reformasi.
Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi Indonesia. Misalnya diberikan kebebasan pers dan sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Selain itu, demokrasi era reformasi di bawah pimpinan Presiden Habibie memiliki karakteristik diantaranya pelaksanaan pemilu lebih demokratis, pelaksanaan rotasi kekuasaan mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat desa, pola rekrutmen politik yang terbuka, dan sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin. Contohnya kebebasan pers. Pembahasan selanjutnya yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat dikatakan demokratis apabila di dalam pemerintahannya rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Perilaku yang dapat mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya adalah membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Bisa juga contoh-contoh yang lain, misalnya membiasakan diri untuk taat hukum, mengadakan perubahan secara damai tidak dengan kekerasan, menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah, serta dapat mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, negara, bahkan diri sendiri. Demikianlah pembahasan bab 2 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.